God.
hadir di tengah-tengah umat-Mu. Karena itu janji-Mu buat kami. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Di atas puji-pujian umat-Mu Engkau bertata. Percaya pagi hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, baik itu yang ada di dalam rumah maupun yang ada yang menyaksikan ibadah ini secara online. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berkat-Mu mengalir Tuhan, jamaah-Mu mengalir, firman-Mu menerobos dalam nama Yesus, meneguhkan janji-Mu, membuat kami menjadi orang-orang yang merdeka dalam firman-Mu. Mari Bapa, sampaikan janji-Mu, sampaikan isi hati-Mu buat kami semuanya, sehingga kami semuanya boleh dimerdekakan, dan merdeka dalam firman-Mu, di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati hamba-Mu untuk boleh menyampaikan pada jemaat-Mu di Gereja Kristen Kemah Daud Jemaat Malang, dalam nama Yesus. Diberkati semuanya dalam anugerah-Mu. Dalam Yesus Kristus kami mau mendengarkan firman-Mu, dan kami siapkan hati kami di hati kami yang terbaik untuk dibajak oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Salam seluruh jemaat Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, walaupun melalui media online. Saya percaya sekalipun kita mendengar firman Tuhan melalui media online, tentu saja tidak menyurutkan antusias kita untuk tetap mempercayai Allah, bahwa Allah hadir di sisi saudara, Allah hadir bersama dengan kita, dan firman-Nya akan meneguhkan kita, memberkati kita, dan menggairahkan kita untuk terus melayani Tuhan. Jemaat Tuhan, secara pribadi saya ucapkan terima kasih untuk tim penggembalaan Gereja Kristen Kemah Daud Jemaat Pahlawan Allah di Malang yang sudah mempercayakan pagi hari ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, situasi apapun yang kau hadapi hari ini, mari kita tetap percaya, kita tetap mempercayai kebenaran Allah, bahwa Allah ada di pihak kita, dan Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kita. Hari ini saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan dengan topik, dengan judul Kamu Benar-Benar Merdeka. Mari kita ulangi bersama-sama. Kamu benar-benar merdeka. Katakan kiri dan kanan saudara, kamu benar-benar merdeka. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Demikian kebenaran firman Tuhan. Maka katanya kepada orang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mari kita baca di ayat 36-nya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya percaya bahwa kita adalah hari ini adalah orang-orang merdeka. Orang-orang merdeka karena kasih Tuhan atas hidup kita. Kita adalah orang yang ditebus. Kita adalah orang-orang yang dilepaskan dari setiap keterikatan kita. Dan hari ini kita bisa melayani bersama-sama. Kita bisa berdiri tegak bersama-sama. Semua karena kasih anugerah Tuhan kepada kita. Mari kita kembali melihat Yohanes 8:31 sampai 32 tadi katakan bahwa ketika engkau tetap dalam firman-Ku, maka kamu adalah murid-murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekali lagi saya katakan, ketika engkau ada dalam kebenaran dan tinggal tetap dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bahkan Alkitab katakan di kitab Yohanes 15 ayat 5 katakan, akulah pongkok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa ketika engkau tinggal tetap di dalam dia,
Ketika firman Tuhan tinggal tetap dalam engkau, ketika firman itu melekat dalam hidupmu, percayalah, engkau akan mengetahui kebenaran itu, dan kebenaran akan memerdekakan engkau. Dan kalau saya percaya kemerdekaan itu akan melahirkan kebenaran-kebenaran, bahkan kebenaran-kebenaran itu akan membuat engkau merdeka. Merdeka menjalani hidupmu, merdeka dalam segala sesuatu yang engkau akan alami ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat ayat berikutnya lagi, kitab Yohanes 17 ayat 17 katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ketika engkau melekat dalam firman Tuhan, ketika engkau ada dalam firman Tuhan, maka engkau hidup dalam kebenaran. Begitu luar biasa janji Tuhan atas kita. Begitu luar biasa janji yang hebat yang Tuhan berikan buat kita. Sekali saya katakan, ketika engkau, siapapun engkau hari ini, siapapun engkau yang hari ditebus oleh darah Yesus, siapapun engkau yang hari menyaksikan media online, pengajaran melalui media online, pastikan bahwa ketika engkau hidup dan menghidupi firman Tuhan, maka firman itu akan memerdekakanmu. Saya percaya banyak hari-hari orang membutuhkan kasih Tuhan. Banyak hari-hari orang membutuhkan anugerah Tuhan. Banyak hari-hari orang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya bahwa kasih karunia itu hanya ada di dalam Yesus. Kalau engkau hari ini sudah merdeka, bersyukurlah pada Tuhan. Kalau engkau hari ini sudah dilepaskan oleh masa lalumu, engkau sudah dibebaskan oleh dalam setiap kehidupan lamamu, percayalah. Itulah anugerah Tuhan atas engkau. Itulah janji Tuhan atas engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mungkin engkau hari ini belum menikmati kemerdekaan. Kemerdekaan dijanjikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kau tidak mengalami kemerdekaan dalam sakit penyakit. Tubuhmu selalu sakit dan mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Mungkin engkau mengalami belum menikmati kemerdekaan yang dijanjikan Tuhan dalam hidupmu. Kau masih hidup dalam masa lalumu. Kau selalu jatuh dalam dosa dan lain sebagainya. Datang pada Tuhan, ambil keputusanmu. Ambil keputusanmu untuk hidup dan melekat kepada firman Tuhan, supaya engkau hidup dalam kemerdekaan yang dijanjikan Tuhan atas engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi Indonesia akan merayakan kemerdekaan yang ke-76. Saya percaya bahwa Tuhanlah yang menyertai bangsa ini. Begitu panjang bangsa ini dijajah, begitu panjang bangsa ini dalam masa penjajahan. Tapi satu ketika upaya-upaya para pahlawan itu dan deklarasi kemerdekaan itu, itulah yang membuat hari ini Indonesia mengalami kemerdekaan. Dan saya percaya kita anak-anak Tuhan membutuhkan satu deklarasi di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, bahwa kau adalah orang-orang yang dibebaskan dari setiap masa lalu. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini saya tidak menghakimi. Sekali lagi, saya tidak menghakimi. Banyak anak-anak Tuhan hidup dalam kemerdekaan, tapi hidup juga dalam dosa. Hidup juga dalam keterikatan. Dia sudah mengalami firman, tapi jatuh kembali. Apa yang Alkitab katakan dalam kitab Galatia 5 ayat 15 katakan, saudara-saudara, memang kamu telah merdeka, tetapi janganlah kamu gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Mari kita gambarkan kitab Galatia 5 ayat 13 ini, bahwa kita adalah orang merdeka. Aturannya sangat jelas. Ketika engkau mengalami kemerdekaan, jangan salah gunakan kemerdekaan yang kau miliki dalam Kristus itu untuk melakukan kejahatan. Tetapi Alkitab kasih mandat kepada kita, orang yang merdeka adalah orang yang melayani Tuhan. Katakan kiri kananmu, katakan kepada saudara-saudaramu, kau adalah orang yang merdeka. Oleh karena itu, layanilah seorang akan yang lain. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, artinya janganlah di antara kita melihat kebenaran ini, jangan ada di antara kita yang menyalahgunakan kemerdekaan. Tapi mandat yang Tuhan berikan, biarlah itu menjadi tugas kita bersama. Tugas kita bersama untuk hidup dalam kemerdekaan sebagai hamba Allah. Ada dua hal yang saya catat dalam kebenaran ini sebagai orang-orang yang merdeka. Ada dua mandat yang Tuhan berikan yang saya catat, yang saya pelajari ketika kita hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan janjikan pada kita. Yang pertama, Alkitab katakan supaya kita menjadi orang-orang yang mengasihi orang lain. Artinya apa? Supaya kita mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa. Yang poin pertama yang tadi Galatia 5 tadi katakan apa? Supaya kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan, tapi layanilah seorang dengan yang lain. Poin pertama, engkau orang merdeka. Tuhan kasih mandat padamu, pada saya, supaya kita melayani orang lain dengan kasih. Poin yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 16 katakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Poin kedua, sebagai orang merdeka, kau harus hidup menjadi sebagai seorang hamba Allah. Hamba Allah itu adalah orang yang menceritakan kebenaran, yang senantiasa menyampaikan kabar baik buat banyak orang. Kabar baik buat banyak orang, supaya setiap orang yang mengalami kabar baik itu diubahkan sama seperti engkau diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua hal tadi itu cukup mengantarkan kita mandat yang Tuhan berikan buat kita sebagai orang merdeka. Mandat pertama, jangan menyalahgunakan. Mandat kedua adalah supaya kita melayani seorang dengan yang lain dan hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudara yang saya kasih, ada satu kisah, sebaiknya kita boleh membuka kembali, merefresh kembali pemikiran bagaimana seseorang dimerdekakan oleh Tuhan. Kisah ini sering kita dengar, kisah ini sering kita baca, sering kita saksikan, disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, baik di gereja, mungkin di pemuridan juga. Kisah orang gila dari Gerasa. Saya juga sering menyampaikan bagaimana Tuhan memulihkan orang gila dari Gerasa. Orang gila dari Gerasa mengalami masa lalu yang sangat serius. Kenapa saya bilang sangat serius? Pertama, dia mengalami kerasukan roh jahat. Dan sekalipun banyak orang yang mencoba melepaskan dia, artinya tidak mampu. Dia selalu terlepas. Kira-kira gitu. Bahkan rantai yang mengikat dia, itu pun terlepas. Artinya orang ini siang malam menjadi kesusahan di masyarakat setempat. Satu ketika kasih karunia Tuhan datang pada dia. Yesus masuk ke kampung orang gila ini. Dan dia melepaskan orang gila yang begitu lama keterikatan, dipasung, diikat, dirantai, berkeliaran sepanjang malam. Pada akhirnya hari itu dia mengalami kasih Tuhan, dia mengalami anugerah Tuhan, dia mengalami pembebasan yang Tuhan berikan pada dia. Dan ketika dia mengalami pembebasan itu, hal yang luar biasa adalah orang tersebut benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Kalau kita melihat secara ekonomis, sering saya katakan sekedar joke, memang ada pertanyaan berapa ekor babi yang harus tumbang, harus jatuh untuk menyelamatkan orang gila dari Gerasa ini. Kalau Alkitab mencatat di kitab Markus 5 sangat jelas disebutkan 2000 ekor babi. Di Sumba, kalau kita orang Sumba tahu persis berapa satu ekor babi. Satu ekor babi kurang lebih 4 juta. Kalau kita hitungan matematis sederhana, maka kalau 2000 ekor babi dikalikan 4 juta, ada angka yang signifikan yang kita lihat. Ada 8 miliar uang yang harus dikorbankan untuk menyelamatkan orang gila dari Gerasa ini.
Saya mau bilang, katakan sekali, walaupun ini hanya sebagai joke, kita tidak ditebus oleh darah babi. Kita ditebus oleh darah Yesus yang mahal itu. Dan orang gila dari Gerasa ini mengalami kemerdekaan. Dia dilepaskan dari kuasa kegelapan, dimerdekakan dari kuasa kegelapan, dan hidup menjadi orang merdeka. Satu ketika orang gila dari Gerasa, karena dia tahu bahwa dia merasa terbebas dari masa lalunya, dia meminta pada waktu itu kepada Tuhan untuk mengikut dia. Tapi waktu itu Tuhan berkata, Tuhan mencoba untuk meneguhkan dia. Mari kita baca bersama-sama apa kira-kira yang Tuhan berikan pada dia, mandat yang Tuhan berikan pada dia. Kalau kita baca Markus 5 ayat 19, firman Tuhan katanya, Yesus tidak memperkenankannya. Artinya apa? Ketika orang gila dari Gerasa yang sudah dibebaskan ini untuk mengikut Yesus kemana Yesus pergi, Yesus tidak memperkenankannya. Bahkan dia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihimu. Orang gila dari Gerasa yang diberikan mandat diberikan mandat oleh Tuhan supaya ia pulang ke rumahmu, pulang kepada orang-orang di kampung, dan memberitahukan segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atas hidupnya, dan bagaimana ia mengasihi engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, engkau adalah orang-orang yang pernah ditebus oleh kegelapan. Engkau adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari kegelapan. Apa yang harus kita catat dari kebenaran ini? Sederhana, menurut ayat Alkitab Markus 5 ayat 19. Pulanglah ke rumahmu. Apa makna ke rumahmu? Adalah pulanglah, sampaikanlah kepada orang-orang terdekatmu. Pulanglah ke rumahmu, pulanglah atas orang-orang sekampungmu. Sampai di situ tidak. Dia kasih satu tugas yang mulia kepada kita semua. Beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihimu. Kalau kita baca semua ayat itu dengan baik, maka orang-orang di kampung itu banyak yang percaya. Kenapa orang di kampung itu banyak percaya? Sederhana. Karena orang gila ini, orang tahu bagaimana dia menyusahkan masyarakat. Orang gila ini begitu luar biasa masa lalunya. Tapi satu ketika dia dibebaskan, dia boleh bercerita pada banyak orang. Dia boleh menyaksikan kabar baik, kabar sukacita, kabar perdamaian yang diberikan Allah kepada dia. Dan orang di kampungnya beroleh kemerdekaan yang sama. Orang di kampungnya mulai percaya apa yang dialami. Engkau juga mengalami yang sama. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, ketika engkau dibebaskan oleh kebenaran firman Tuhan, sampaikanlah apa yang kau alami kepada orang-orang sekampung. Mungkin hari ini engkau masih studi di Malang. Mungkin hari ini engkau tetap tinggal di Malang. Atau mungkin hari ini engkau udah sedang pulang ke kampungmu. Saya mau katakan pada engkau, hai anak-anak Tuhan, hai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sampaikanlah apa yang kau alami di Malang. Kau mengenal Yesus di Malang. Kau mengenal Yesus di komunitas gereja Kristen Kemah Daud di Malang. Sampaikanlah itu. Bawalah beban ilahi itu kepada orang-orang sekampung, kepada orang-orang di rumahmu. Orang-orang di rumahmu itu ada mungkin orang tuamu, mungkin saudara-saudaramu, mungkin orang sekampungmu, dan lain sebagainya. Sampaikanlah bagaimana engkau mengalami Kristus. Dan bersaksilah di sana. Dengan kata bersaksilah di sana, supaya orang yang tahu siapa dirimu di kampung, orang yang tahu siapa dirimu di rumahmu, mengalami satu kebenaran yang kau alami. Dan dari tempat itu engkau mengalami satu sukacita. Orang tuamu dibawa kepada Tuhan. Orang tuamu
dimenangkan oleh Tuhan. Orang tuamu mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Saya mengalami Tuhan tahun 96 dan saya tidak jemu-jemu menceritakan bagaimana Tuhan melepaskan saya, bagaimana Tuhan membebaskan saya. Dan itu saya tahu persis. Saya tahu siapa masa lalu saya. Orang tua saya tahu siapa saya. Saudara-saudara saya tahu siapa saya. Tapi satu ketika Tuhan membebaskan saya, sampai hari ini Injil tetap saya sampaikan pada keluarga saya, pada saudara-saudara saya, bahkan sampai hari ini saya hidup dan melayani di Sumba. Satu yang saya minta pada Tuhan melalui hidup saya, banyak orang dimenangkan, banyak orang mengenal Kristus. Sumba dimenangkan kepada Kristus, supaya melalui orang-orang yang kami layani, banyak orang mengenal dan mengalami kemerdekaan yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa persoalanmu hari ini? Apa permasalahanmu hari ini? Engkau yang hari di kampung, yang menyaksikan media pengajaran ini, media khotbah ini melalui media online, saya mau bilang, tetap kerjakanlah kemerdekaan. Jangan ketika engkau merdeka, engkau jadi enggan karena melihat situasi di kampungmu yang mungkin menyusahkanmu. Tetap kerjakanlah kemerdekaanmu. Engkau yang hari masih studi di Malang, tetap kerjakanlah kemerdekaanmu. Tetap kerjakanlah pesan perdamaian itu kepada orang lain. Tetap kerjakanlah dengan sungguh-sungguh bahwa Allah mau engkau mengerjakannya. Karena ada dua mandat yang tadi saya sampaikan pada engkau. Pertama, jangan menyalahkan, gunakan kemerdekaan yang kau alami. Artinya kau jangan berdiam diri dengan kemerdekaanmu. Deklarasikan terus kemerdekaanmu. Dan yang kedua, layanilah dan jadilah, layanilah sesamamu dan tetaplah menjadi hamba-hamba Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa poin yang saya mau share pada pagi hari ini pada saudara-saudara semua? Saya mau share dari semua kebenaran yang saya sampaikan pada saudara-saudara semua. Ada dua poin yang saya mau sampaikan. Poin pertama, kalau engkau adalah orang-orang merdeka, Alkitab katakan dari kitab tadi yang saya sampaikan di atas, maka poin pertama yang saya mau sampaikan pada saudara semua, teruslah hidup dalam firman. Mengapa saya sampaikan teruslah hidup dalam firman? Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16. Dikatakan dalam Alkitab, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar Bapak Ibu. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Mungkin dia akan menyatakan sesuatu yang mungkin kau buat salah, akhirnya Tuhan berkata ini tidak benar. Dan yang berikut, untuk memperbaiki kelakuan. Kita perlu hari demi hari disempurnakan oleh Kristus. Kita belum sempurna. Untuk itu kita disempurnakan oleh Tuhan. Supaya kita sempurna, Dia akan mengajar kita, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan untuk mendidik engkau dalam kebenaran. Alkitab yang katakan, kalau engkau tetap dalam firman Tuhan, engkau terdidik dalam firman Tuhan, maka Alkitab katakan engkau mengalami kemerdekaan. Alkitab juga katakan dalam kitab Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebagai orang-orang merdeka kita butuh firman. Sebagai orang-orang merdeka kita butuh janji-janji Tuhan terus mengingatkan kita. Untuk apa? Supaya kita hidup dan terus hidup dalam kebenaran. Sehingga ketika kita hidup dalam kebenaran, kita dengan enteng akan berkata kepada orang tentang kebenaran. Kita tidak hanya cuap-cuap tentang kebenaran, tapi kita tidak melakukan kebenaran. Kita menyampaikan kebenaran karena kita hidup dalam kebenaran. Amin. Kita hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya kata, mengapa ini menjadi penting? Karena sekali lagi kecenderungan daging kita ingin memuaskan keinginannya. Oleh karena itu, supaya engkau tidak terpuaskan oleh keinginan dagingmu, hiduplah melekat dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi, mari bersama-sama teruslah hidup dalam firman. Sekalipun kau di kampung, mungkin jauh dari komunitasmu seperti di Malang, teruslah kerjakan, teruslah hidup dalam firman Tuhan. Supaya dengan firman itu,
engkau terus bergairah melayani Tuhan, bergairah menceritakan kabar baik pada banyak orang. Poin kedua, apa yang kita pelajari, saya mencatat dalam renungan saya pada pagi hari ini, tetapkanlah hatimu untuk terus berbuah dan menjadi saksi. Mari kita baca sama-sama Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Tuhan telah mengurapi engkau. Ketika engkau pulang kembali ke Sumba, Tuhan mengurapi engkau. Ketika engkau ada tetap di Malang, Tuhan telah mengurapi engkau. Karena Ia telah mengurapi engkau dan saya. Alkitab kata Ia telah mengutus aku. Semua kita yang sudah diurapi oleh Tuhan, diutus Allah menjadi duta-duta untuk menyampaikan kabar baik. Untuk menyampaikan kabar baik. Mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, di luar sana banyak orang yang menjadi tawanan kuasa kegelapan. Banyak orang yang remuk hati. Atau dengan kata lain, banyak orang mengalami mungkin sama seperti engkau dahulu sebelum mengalami Kristus. Oleh karena itu, sebagai orang-orang merdeka, saya ingatkan saudara, saya mengasihi saudara, dan saya pun mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, tetapkanlah hatimu dan hati saya untuk terus berbuah. Berbuah dan terus berbuah untuk menjadi saksi. Menjadi saksi dimanapun kakimu melangkah. Menjadi saksi kemanapun kakimu melangkah. Dalam arti ini, jangan berdiam diri. Ketika engkau mungkin hari ini sudah mau selesai dari kota Malang, terus kerjakan kebenaran itu. Jangan jemu-jemu untuk menceritakan kabar baik. Karena itu yang disampaikan Tuhan sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia ingin mengutus engkau dan saya. Untuk apa? Tujuan yang mulia. Menyampaikan kabar baik. Kabar baik. Kabar baik itu apa? Firman Allah. Firman itu apa? Firman yang memerdekakan kita. Untuk memberikan pembebasan. Orang banyak terikat di luar sana. Orang gila dari Gerasa bertemu dengan Yesus. Dia dilepaskan. Orang gila yang dimaksud mungkin saat ini bukan orang gila seperti orang di Gerasa. Mungkin orang gila yang dimaksud adalah orang gila yang tidak memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup sebagai anak-anak tapi kompromi dengan dosa. Bukankah itu sama maknanya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, dalam kasih anugerah yang Tuhan berikan buat saya dan engkau, teruslah berkomitmenlah terus melayani Tuhan dan teruslah menjadi saksi supaya melalui hidupmu dan hidup saya banyak orang dimenangkan, kampungmu dimenangkan. Engkau yang dari Sumba Barat Daya, jemaat Tuhan yang dari Sumba Barat Daya, mungkin hari ini kau masih di Malang, mungkin kau sudah hari ini sudah ada di Sumba Barat Daya. Dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini supaya engkau terus hidup melekat akan kebenaran firman Allah dan terus mengerjakan kebenaran, menjadi saksi supaya dari hidupmu banyak orang dimenangkan. Engkau yang ada dari Sumba Barat, saya mau sekali lagi tegaskan, mari. Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, siapapun engkau, saya mungkin tidak kenal sebagian besar dari saudara-saudara, tapi hari ini saya mau sampaikan. Kalau engkau ada di Sumba Timur hari ini, mari bergabunglah bersama-sama di ibadah yang ada di Sumba Timur. Engkau yang ada di Sumba Barat, bergabunglah bersama teman-temanmu di sana. Bentuklah satu komunitas di mana engkau saling meneguhkan satu sama lain. Engkau yang di Sumba Barat demikian juga. Semuanya kita, ketika satu kali kita dimerdekakan oleh Tuhan, maka teruslah kerjakan itu. Dan saya percaya, maka engkau akan mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka kitab Mazmur 26 ayat 3 sebagai penutup dari kebenaran pada pagi hari ini.
Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, teruslah tertuju kepada kasih setia Tuhan dan teruslah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya engkau yang melekat terus dalam kebenaran firman Tuhan, engkau disebut murid. Kita adalah murid Tuhan yang diberikan tugas untuk terus mengerjakan pelayanan demi pelayanan. Sekali lagi, selamat bertumbuh, selamat terus mengenal Tuhan, dan biarlah kasih karunia Tuhan itu tetap atas engkau. Hari ini dimanapun kau berada, saya mau berdoa untuk engkau, saya mau berdoa serius untuk engkau, supaya kita boleh sama-sama hidup mendalami kebenaran firman Tuhan. Taruh tangan kananmu di dadamu. Engkau yang hari ini ada di gereja, taruh tangan kanan, siapapun engkau. Mungkin engkau sudah mengasihi, sudah merdeka, tapi engkau kembali jatuh dalam dosamu. Ada kasih karunia untukmu pada pagi hari ini. Ambil keputusanmu untuk datang kembali pada Tuhan. Engkau yang hari ini sudah merdeka, juga ambil keputusanmu untuk terus melekat kepada firman Tuhan dan terus mengerjakan kebenaran dan menjadi saksi. Dimanapun Tuhan akan bawa engkau. Saya mau berdoa pada engkau dan izinkan Tuhan melawat engkau, meneguhkan engkau dan memerdekakan engkau. Mari kita berdoa. Taruh tangan kananmu di dadamu, angkat tangan kirimu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa untuk engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama melihat kebenaran bahwa Engkau sesungguhnya ingin kami hidup dan hidup dalam kemerdekaan yang Kau janjikan. Oleh karena Tuhan, dalam anugerah-Mu yang besar pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di GKD Malang yang hari ini ada di Malang maupun yang hari ini ada di tempat-tempat lain di luar Malang. Oleh karena itu Tuhan, siapapun mereka hari ini, aku berdoa memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkat Allah mengalir atas engkau. Aku berdoa setiap orang yang sudah jatuh dalam dosa dan mengerjakan dosa dalam kehidupan mereka yang sekarang, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, mari bebaskan kembali mereka, lepaskan mereka kembali dalam nama Yesus. Bebaskan mereka dari keterikatan mereka, bebaskan mereka dari setiap belenggu dosa mereka, dan bawa mereka mengalami kebenaran dan kebenaran lagi. Dengan kebenaran yang mereka alami, mereka menjadi orang merdeka kembali dalam nama Yesus. Dan sebagai orang merdeka, mereka tidak lagi gunakan kemerdekaan yang mereka alami, tapi mereka melayani Tuhan dan menjadi hamba-hamba Allah. Dalam nama Yesus, Tuhan, kasih karunia-Mu mengalir atas kami semua. Hamba berdoa, Bapa, mari biarlah banyak orang dimenangkan hidupnya melalui hidup anak-anak Tuhan. Di bulan kemerdekaan ini, Tuhan, kami menyampaikan berita kemerdekaan buat banyak orang, buat orang-orang di rumah kami, buat orang di sekampung kami, dalam nama Yesus, Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus supaya pesan kebenaran ini sampai pada semuanya, dan kami menjadi saksi-saksi-Mu yang menyampaikan kebenaran bagi banyak orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Yesus, kasih karunia-Mu mengalir, kasih karunia-Mu mengalir, dan biarlah damai sejahtera Allah mengalir atas hidupmu, memberkatimu, dan engkau menjadi orang-orang yang setia melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan akan membawamu kelak, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau, Tuhan mengurapi engkau untuk menyampaikan kabar baik buat banyak orang, untuk menyampaikan kabar baik bagi orang yang sengsara, bagi orang yang remuk hati, bagi orang yang tertawan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati kami semua, berkati jemaat-Mu di Malang, Tuhan, dalam nama Yesus. Biarlah mereka boleh di masa pandemi ini mereka tetap berbuah, Tuhan. Sekalipun mungkin mereka mengalami komunitas melalui media-media online, tapi itu biarlah sungguh, Tuhan, itu tidak menyurutkan antusias jemaat-Mu untuk terus bertumbuh di dalam Engkau, untuk terus mengerjakan kemerdekaan itu dalam nama Yesus.
sebagai bentuk kontribusi kami semuanya di dalam bangsa ini Tuhan. Kami menjadi orang yang memberkati bangsa ini, mungkin dari hal yang paling kecil, saudara-saudara kami, mungkin dari yang paling kecil keluarga kami, mungkin paling kecil seorang sekampung kami. Tapi biarlah semua hal-hal itu membawa kami semuanya mengalami kemerdekaan Engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan terima kasih, hamba sudah selesai berbicara. Teruskanlah Tuhan kebenaran-Mu ini, sampai kebenaran-Mu ini dinyatakan dan orang banyak mengalami kemerdekaan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan orang merdeka, katakan amin. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi Tuhan memberkati engkau sebagai orang-orang merdeka. Teruslah kerjakan kemerdekaan itu dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Saya percaya engkau akan dibawa Tuhan terbang tinggi, akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Dan Tuhan bersamamu, mengurapimu, mengutus engkau menjadi saksi-saksi yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk kita semuanya. Haleluya. Amin.